Assalamualaikum anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang pecahan. Kali ini kita akan melanjutkan dengan pembagian pada pecahan. Hal yang perlu kita ingat pada operasi hitung pecahan bahwa sebelum kita menghitung atau menyelesaikan soalnya, kita harus pastikan dulu bahwa bentuk pecahan itu sama. Ya, baik itu dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pada operasi pembagian. Jadi samakan dulu bentuk pecahannya. Setelah itu, yang perlu kalian pahami juga bahwa membagi pecahan itu dapat dilakukan dengan banyak sekali cara yang bisa kita gunakan. Contoh cara pertama adalah kita ubah dulu pecahan-pecahan tadi menjadi pecahan biasa. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, pembagian bisa kita ubah menjadi operasi perkalian dengan syarat pembaginya juga diubah menjadi kebalikannya. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada pecahan yang sudah kita ubah menjadi pecahan biasa A per B dibagi C per D, maka dapat kita ubah menjadi perkalian. Ya, pembagian kita ubah menjadi perkalian, tetapi dengan syarat pembaginya, ya, ini pembaginya C per D ini, pembaginya harus diubah menjadi kebalikannya. Kalau ini C per D, maka kita ubah menjadi D per C. Nah, coba cermati perubahannya. Jadi pembagian kita ubah menjadi operasi perkalian dengan syarat diikuti juga dengan perubahan pada bilangan pembaginya, yaitu C per D menjadi D per C. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, setelah itulah baru kita kalikan seperti operasi perkalian pada pecahan yang sudah kita bahas sebelumnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Kita gunakan cara pertama, 2/1/4 dibagi 3. Nah, ini kita lihat bahwa ini pembagian pecahan campuran dengan bilangan bulat. Ya, cara pertama tadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 2/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. 9/4. Dibagi 3, sudah seperti yang kita bahas sebelumnya, adalah bilangan bulat. Kita bisa mengubah semua bilangan bulat menjadi pecahan, salah satunya dengan menjadikannya per 1. 3 sama dengan 3/1, nilainya sama. 3/1 itu adalah 3 dibagi 1. Nilainya kan juga 3. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, barulah kita lakukan perubahan ke operasi perkalian seperti yang kita bahas ini tadi. Pembagian kita ubah menjadi perkalian, diikuti dengan pembagi kita ubah menjadi kebalikannya, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Mari kita lakukan. Sama dengan 9/4-nya tetap ya. Kemudian tanda bagi menjadi tanda kali. Nah, yang pembaginya 3/1 akan berubah menjadi 1/3. Nah, kesalahan yang sering terjadi, tanda baginya kalian ubah menjadi tanda kali, tetapi yang di belakang ini tidak diubah. Nah, inilah contoh kesalahan yang fatal, karena hasilnya nanti akan berbeda dan itu salah. Nah, setelah sampai di sini, barulah kita hitung seperti cara mengerjakan perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 9 kali 1, kemudian 4 kali 3 diperoleh 9/12. Nah, sudah selesai. Tapi setelah itu kita cek lagi apakah pecahannya sudah sederhana. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan.
dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya masing-masing dengan bilangan yang sama. Kita lihat 9 dan 12 sama-sama bisa dibagi 3. Perhatikan, pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3, harus sama. Membaginya dengan angka yang sama. 9 dibagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Nah, 3/4 inilah hasil yang paling sederhana. Jadi, 21/4 dibagi 3 hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya, cara kedua adalah mengubahnya menjadi pecahan desimal. Ya, jadi kita lakukan pembagian pecahan yang berbentuk desimal. Nah, caranya adalah pecahan itu langsung kita bagikan seperti cara kita melakukan pembagian pada bilangan bulat. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu sebelum kita lakukan pembagian. Mari kita lihat berikut ini. 6,5 dibagi 0,05. Yang dibagi adalah 6,5, jadi kita tuliskan di dalamnya ya. Sedangkan ini adalah pembaginya, kita tuliskan di luarnya. Hati-hati, ini yang sering terjadi kesalahan, menempatkan yang dibagi dengan pembagi. Nah, sekarang mari kita lihat. Karena ini bilangan desimal, 2 angka di belakang koma, kemudian yang ini 1 angka di belakang koma, maka sebelumnya kita harus samakan dulu, kita ubah dulu menjadi bilangan bulat. Caranya adalah dikalikan dengan berapakah supaya dua bilangan ini akan berubah menjadi bilangan bulat. Nah, karena ini 2 desimal berarti harus dikalikan 100. Walaupun ini 1 desimal cukup dikali 10, tapi supaya kedua-duanya sama-sama bisa diubah menjadi bilangan bulat, maka kita ambil yang 2 desimal sebagai patokannya. Sehingga harus kita kalikan sama-sama dengan 100. 100 dikali 0,05, ini 2 angka di belakang koma ya, maka hasilnya adalah 5. Sedangkan 6,5 dikali 100 menjadi 650. Nah, setelah kita peroleh hasilnya dalam bentuk bulat, barulah kita lakukan pembagian seperti pembagian biasa. 650 dibagi 5, kita ambil 6 dulu. 6 dibagi 5 dapat 1 ya. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Kita kurangkan. 6 kurang 5, 1. Setelah itu kita turunkan 5. 15. 15 dibagi 5 berapa? Iya, 3. 3 kali 5, 15. Kita kurangkan lagi. 15 dikurang 15, 0. Nah, padahal di sini masih ada 0 yang belum kita bagi, yang belum kita turunkan. Karena pembagiannya sudah selesai di sini, maka langsung 0-nya kita tambahkan pada hasil akhirnya, yaitu menjadi 130. Jadi 6,5 dibagi 0,05 hasilnya adalah 130. Hasilnya kebetulan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, beginilah caranya kalau kita membagi dengan pendekatan ke pecahan desimal. Nah, anak-anak, demikianlah sedikit pembahasan tentang pembagian pada pecahan. Semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.